Pertemuan antara Deddy Mulyadi dan Yaimin yang kini tengah berseteru dengan Sahara menjadi sorotan publik. Dalam YouTube Deddy Mulyadi, Yaimin menanggapi berbagai tuduhan yang menyeret namanya dan membantah semuanya dengan tenang. Ia mengungkap akar masalah sebenarnya berasal dari rasa iri dan emosi tidak terkendali yang tumbuh dalam diri Sahara. Menurutnya, konflik yang berawal dari hal sepele itu berubah besar karena dipicu ambisi dan keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya. Bagi Yaimin, fitnah dan provokasi hanyalah cermin dari hati yang dikuasai oleh iri dan hawa nafsu. Lebih lanjut, Yaimin menilai Sahara memiliki kepandaian berbicara, namun kecerdasannya kerap digunakan untuk menyulut konflik. Ia juga menyinggung perilaku dan cara berpakaiannya yang dianggap tidak mencerminkan nilai kesopanan. Dalam kesempatan itu, Yaimin menegaskan pentingnya menjaga hati agar tidak dikuasai amarah dan keserakahan. Sementara Deddy Mulyadi yang hadir sebagai penengah berusaha menjaga jalannya diskusi agar tetap berimbang dan meneduhkan. Bagi Yaimin, pertemuan itu bukan sekadar klarifikasi, tapi juga pelajaran moral bahwa iri hati bisa menjerumuskan manusia pada kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Romo Yaimin yang saya cintai dimanapun Anda berada. Nah, sekarang saya perjalanan dari Saji menuju Gus Dur atau makam Gus Dur. Doanya semoga semuanya diberikan kelancaran. Ini teman-teman, setiap diri manusia siapapun orangnya itu diberi potensi oleh Allah namanya iri. Iri bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hasud. Pertanyaannya adalah apakah hasud itu jelek? Sesungguhnya hasud itu potensi dari Allah, tentu tidak ada yang jelek. Apakah dia jelek atau tidak itu sangat bergantung kepada diri manusia yang telah diberikan pilihan dalam hidup itu. Jika hasud atau iri itu kau pertemukan dengan iman, ilmu, nikmat dan takwamu yang ada dalam dirimu, maka hasud itu akan menempa dirimu menjadi sukses. Sebaliknya, jika hasud itu kau pertemukan dengan hawa nafsumu, keinginanmu yang liar, maka dia akan merusak orang yang menghasudi dan pada akhirnya merusak dirimu sendiri. Maka hasud, iri hati itu bergantung pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah ngusir Yaimin dari rumahnya, sekarang Sahara pengenin mediasi. Senang banget gitu loh ngusir orang dari rumahnya, dari tanahnya. Tapi lihat teman-teman, Yaimin sangat santai ngadepinnya, kayak udah nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi mediasinya langsung ditolak sama Yaimin. Lagian kata Yaimin, buat apa mediasi? Kita buktikan aja di pengadilan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau saya salah, saya siap masuk penjara. Sekarang kita pikir teman-teman, orang mana yang rela masuk penjara dengan sukarela? Apa mungkin orang yang salah rela masuk penjara? Biar kalian aja yang mikir, buat apa mediasi itu ya kan? Sekarang kan udah saling lapor, ya lanjutin aja, nggak usah mundur. Sekali ada yang mundur, pasti diserang sama pendukung-pendukungnya, betul nggak? Ini dia rangkuman masalah Sahara dan juga Yaimin. Setelah Sahara melakukan klarifikasi di Cumi-Cumi dan juga KDM, puzzle-nya gue rasa udah lengkap ya. Kita susun nih antara konten viral masalah parkirnya Mbak Sahara yang jahat banget itu, yang marah-marah, kemudian dikonter oleh Mbak Ros yang lembut, jelasin secara lembut lah pokoknya, kemudian podcast Yaimin dan juga Densu, dan inilah masalah utamanya teman-teman. Jadi intinya nih ya, masalah Sahara itu sebenarnya sakit hati, kemudian diluapkan ke masalah barunya, yaitu masalah sepele, yaitu parkir. Jadi gini, awal mulanya yaitu permasalahan parkir dan juga pelecehan. Masalah parkir sudah dikonfirmasi oleh Sahara sendiri, memang dia salah parkir HC di depan rumahnya Yaimin. Dan sementara pelecehannya, semua tuduhan dibantah oleh Yaimin, karena Yaimin infonya Sahara memang tidak cantik. Dan gua ngeliat pribadi juga ngeliat Sahara tidak cantik karena terlalu gemuk. Lanjut, karena tidak ada mediasi dan klarifikasi Sahara ke Yaimin tentang tuduhan yang melakukan pelecehan, seperti contohnya kayak gini
sepele. Misalkan suaminya datengin Yaimin nih, Yaimin inget nggak kemarin ngomong gini nih ke istri saya? Oh ya, mohon maaf nih, kadang saya suka tidak ingat ketika ngomong, maklum sudah uzur atau menyangkal. Terus kemudian dibalas sama suaminya, mohon maaf Yai, sepertinya Yai jangan ngobrol lagi sama istri saya. Misal ya, ini misal. Intinya ada mediasi dan solusinya. Nah, karena nggak ada, akhirnya membuat Sahara dendam dan juga penuh amarah. Kenapa gue bilang nggak ada mediasi atau obrolan? Karena kelihatan nih, Yaimin taunya pencabulan itu pas Sahara main ke rumah dia dan pakai celana pendek doang. Akhirnya muncul masalah baru kan, yaitu parkir yang kemarin viral, yang Yaimin menjatuhkan diri, kemudian jadi viral. Tanah wakaf, hibah, patok, dan lain sebagainya. Semua itu teman-teman udah nonton kayaknya. Kenapa bisa viral se-Indonesia? Karena yang tadi gue bilang, Sahara nggak menyelesaikan ini secara kekeluargaan, akhirnya muncul masalah baru, jadi menggebu-gebu di masalah barunya. Intinya itu teman-teman, masalahnya itu cuma dua sebenarnya, sakit hati dan juga lahan parkir di depan rumahnya Yaimin. Akhirnya masyarakat bisa menyimpulkan nih mana yang salah dan mana yang benar. Dan dalam hal ini ketika puzzle-nya lengkap, gue pun menyimpulkan bahwasanya Sahara, lu memang pihak yang banyak salahnya. Gue nggak bilang Yaimin gak ada salah, tapi lu paling banyak salahnya. Dan lu harus minta maaf, mencabut semua tuduhan. Mungkin setelah lu cabut semua tuduhan, Yaimin juga akan mencabut semua tuduhannya nih. Kenapa gue bilang lu paling bersalah? Karena lu bikin video ada hashtag Win Malangnya. Ini apa? Lu membuat nama baik kampus itu tercoreng, kemudian kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, lu memframing Yaimin jahat di lingkungan sekitar. Akhirnya Yaimin gak punya teman, maksa sama RT RW-nya dicuekin, bahkan sampai tangannya dipukul. Ini nggak, akhirnya dia diusir dari rumahnya sendiri yang dia bangun dengan penuh usahanya. Kalau menurut gue nih, karena lu yang mulai ini jadi viral, lu juga yang harus menyelesaikan ini agar tidak viral lagi. Ini semua tugas lu, Sahara. Gimana komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dari yang awalnya aku nggak ngikutin kasusnya Yaimim dan Sahara, tapi karena bergulir terus ya, ceritanya juga banyak muncul, akhirnya aku mulai mendengarkan kisahnya dari beberapa podcast, dimana sekarang tuh masalahnya mulai melebar ya, dari masalah lahan parkir sampai ke masalah video pribadinya Yaimim tersebar. Sebelum kita bahas masalah video pribadi, aku mau bahas dari awal mula permasalahan itu terjadi, which is mungkin kalian pada bingung ya. Masalah utama sebenarnya tuh bukan rebutan lahan parkir sih, karena kalau rebutan pasti ada dua pihak yang nggak terima. Jadi kalau ini parkir, yang sini marah. Tapi kan kenyataannya enggak ya. Yang owner sering parkir di depan rumahnya Yaimim, selama ini, tapi nggak pernah masalah, karena kalau misalnya Yaimim mau pergi ya tinggal dia suruh pindahin aja, kan dipindahin kan gitu. Tapi permasalahannya tuh ada di suatu subuh dimana Yaimim ini mau pergi ngaji dan dia mau memindahin mobilnya, tapi ada mobil dari owner ini yang dimana diparkir di depannya Yaimim. Mobilnya Yaimim itu Innova Reborn, nggak bisa keluar karena mobilnya panjang. Nah, karena mobilnya nggak bisa keluar, jadi telepon kan sama si tetangga ini, dia bilang tolong pindahin mobilnya, tapi disuruh untuk membangunkan drivernya di gazebo. Jadi aku ya, misalnya nih, aku parkir nutupin rumah orang, terus aku ditelepon, tolong pindahin mobilmu, soal nutupin rumahku. Pasti aku yang mindahin dong, aku merasa bersalah kayak, aduh mati kon, mobilku nutupi, pasti aku keluar. Tapi kan ini enggak, ini malah dia nyuruh si Yaimim ini, nyuruh istrinya Yaimim ini untuk membangunkan driver di gazebo depan rumahnya. Yang dimana udah dilakukan, dibanguni, tapi nggak ada yang bangun. Akhirnya karena mereka udah buru-buru mau keluar, si istrinya Yaimim ini telepon lah ke owner lagi. Intinya kan mau ngeluarin mobil tapi nggak bisa kan. Terus akhirnya si pihak owner bilang suruh ambil kunci aja sendiri di tempat biasa dan disuruh mindahin mobilnya sendiri. Dari sini aja aku udah kayak sabar banget ya. Kalau aku sih nggak mungkin mau sih, mobilmu udah ngalangin jalan, aku suruh pindah, tapi kamu malah nyuruh aku yang mindahin mobilnya sendiri. Tapi dimana di hari itu ya, Yaimim dan istrinya nggak masalah ya, dia ngambil kunci dan dia pindahin sendiri. Ini kan mobil rental yang which is nggak biasa nyetir mobil itu, dan di jalanan tuh memang konturnya kan di tanah, jadi kan kayak nggak rata, jadi mungkin nginjek gasnya tuh kedalaman, jadi bunyinya tuh kayak semacam ngung gitu loh. Nah, itulah yang memicu pertengkaran ini menjadi panjang. Dibilang kayak nggak sopan lah, kayak mungkin ngajak ribut lah, dan tuh bikin dia kaget. Dia keluar rumah lah si owner rental ini dengan berpakaian minim, yang dimana sebenarnya owner ini kan berhijab gitu kan, jadi dia keluar dengan pakaian minim, disusul sama drivernya di belakangnya juga berpakaian minim. Driver loh ya kan. Nah, dimana di malam itu suaminya mbak owner ini nggak ada di rumah.
awal mula pertengkarannya tuh itu. Tapi di sana pun lagi-lagi si Yaimim ini sama istrinya sudah meminta maaf. Ya, aku tuh ngomong ya sama suami aku, kenapa ya orang sabar, orang ikhlas mesti ketemunya orang yang gaplei gitu loh istilahnya ya kan. Jadi kan dia semakin sabar, semakin kayak ya udah malah injek gitu. Dan karena sekarang ini masalahnya udah muncul ke publik ya, otomatis kan menimbulkan asumsi netizen ya kan. Kok aneh, kenapa pihak owner ini marah, pihak owner ini bisa keluar bersama driver ketika suami gak ada di rumah. Jangan-jangan nih bukan cuman perkara lahan parkir biasa ya kan, jadi menimbulkan pertanyaan publik.